Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Ini kalau sudah Kiai Mat turun gunung ya, ini bakal rame nih ya, bakal rame. Apalagi ketika beliau menanggapi orang dari klan mereka ya, orang dari klan mereka yang mereka diwau-waukan lah ya, wow-waukan atau pakai bahasa apalah ya. Artinya ya bisa kita katakan orang yang hebat mungkin ya. Oke, biar lebih jelas ya, biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham seperti biasa ya. Ini menarik sekali dan Anda perlu menyimaknya sampai akhir ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ya. Hukum kafir bagi orang yang mengaku mi'raj seperti Fakih Muqaddam Ba'ali. Wah, ini dari judulnya ini sudah menegaskan ya dari ungkapan Kiai Mat ketika berceramah tentang manidda'a annahu urijaila sama'i kafaroh ya. Jadi memang ini tulisan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sekaligus barangkali bisa menjadi jawaban atas beberapa YouTuber yang mengcounter nih. Belakangan ini kan ada Gus Uye juga yang menantang saya, punten Gus. Ini langsung saja ya jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau Gus Uye kan tegas saja mengatakan Kiai Mat berdusta atau apalah. Padahal kalau saya mengambil jalan tengah ya. Kenapa? Karena itu bisa diinterpretasi Pak. Ungkapan Kiai Mat itu dari As-Sama ya kemudian ungkapan Fakih Muqaddam Annahu ila Sidratil Muntaha. Itu masih bisa kita interpretasi. Jadi bagaimana konklusinya? Ya tergantung. Ya Fakih Muqaddam ini ngapain dulu gitu kan. Dan ternyata Kiai Mat di sini menghadirkan banyak ibarat-ibarat yang sebelumnya belum saya baca. Itu kenapa saya tidak terburu-buru mengatakan bahwa Kiai Mat ini berdusta. Saya hanya mengatakan di konten sebelumnya bahwa Kiai Mat ini keliru dengan pengertian bahwa apa yang dikatakan oleh Kiai Mat dengan redaksinya itu berbeda teman-teman ya. Walaupun di sini Kiai Mat mengatakan itu dikatakan secara periwayatan bil makna, dan itu juga saya katakan teman-teman di video sebelum ini ya. Kita langsung saja teman-teman bacakan di sini dari apa yang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani katakan. Al-Kisah menurut legenda yang berkembang dahulu kala di suatu negeri yang tandus dan gersang. Berlatar abad ke-7 Hijriah, hiduplah seorang wali bernama Fakih Muqaddam. Dalam legenda itu dikisahkan bahwa ia dapat melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Legenda itu ditulis pertama kali di abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron, seorang penulis yang mengaku keturunan tokoh legenda tersebut. Dalam legenda tersebut dikisahkan Fakih Muqaddam telah mencapai derajat kewalian yang mengalahkan seluruh para wali di dunia. Ia hanya bisa dikalahkan oleh para sahabat Nabi saja atau oleh orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW akan keunggulannya seperti Uwais Al-Qarni ya, halaman 102 teman-teman. Ada footnote-nya, ada catatan kaki atau ada referensi yang ini ada nukilan referensi yang dituliskan Kiai Mat. Jadi kisahkan pula bahwa Fakih Muqaddam berkata, bandinganku dengan kalian sama seperti bandingan Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Wow. Ini luar biasa teman-teman ya. Berarti orang ini sangat luar biasa dong. Saya tidak mengatakan wah ini bohong, enggak. Oh itu luar biasa ya. Dalam legenda yang berkembang itu dikisahkan pula bahwa Fakih Muqaddam setelah wafatnya selalu datang menasihati jenazah orang yang meninggal. Ini halaman 104. Dikisahkan pula ketika gurunya yang bernama Bamarwan meninggal dunia, Fakih Muqaddam sedang berada di luar kota ketika ia datang, gurunya telah dikubur. Lalu ia bersemedi dan berjanji tidak akan berhenti dari semedinya kecuali gurunya telah datang kepadanya. Lalu gurunya datang dan mereka berdua berdialog. Dalam dialog itu, Fakih Muqaddam bertanya kepada gurunya, bagaimana kedudukanku menurut kalian para ahli barzakh? Lalu gurunya menjawab, mereka ahli barzakh merindukanmu seperti orang-orang merindukan musim gugur. Ini di halaman 104 juga. Dikisahkan pula dalam legenda itu, ada seorang teman Fakih Muqaddam bernama Abu Khuraisah hilang di perjalanan. Lalu datang seseorang mengatakan bahwa ia telah mati. Kemudian Fakih Muqaddam menundukkan kepalanya, lalu setelah beberapa saat kemudian ia berkata, ia belum mati. Orang itu bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa ia belum mati? Kemudian Fakih Muqaddam berkata, aku telah mencarinya ke surga, lalu aku tidak melihatnya. Tidak mungkin ia akan masuk neraka. Ini juga sama di halaman 104. Wow, ini yang cerita yang luar biasa ekstrim teman-teman. Jan, kamu percaya nggak ada orang lalu dia berkata bisa melihat keadaan surga gitu? Nah, sulit ya, susah ya. Walaupun sekalipun wali yang punya karomah katanya, sulit ya. Kayaknya kita ya belum dengar cerita kewalian kayak se ekstrim itu ya. Dalam legenda itu disebutkan pula bahwa kuburan Fakih Muqaddam adalah kuburan keramat. Orang yang ingin berziarah di pemakaman desa itu tidak boleh menziarahi orang lain sebelum kuburan Fakih Muqaddam. Walaupun itu makam ibunya sendiri, Masya Allah. Ini di halaman 109. Analoginya begini, Ojan kalau seumpama mau berziarah nih, umpama Ojan punya kakek lah. Ya mau berziarah keliling nih, ziarah buyut siapa gitu. Jadi yang harus didahulukan itu buyut itu yang punya karomah. Walaupun Ojan itu ke kakek. Jadi buyut itu dulu gitu, ya keluarga yang ditinggalin di akhir. Kira-kira ini etik aja.
kurang etik ya kayaknya. Kan kita tradisi kita kan kalau mau ziarah kubur kemana? Biasa kan ziarah Wali Songo kan, atau sebagian wali sampai Jawa Tengah. Itu kan biasanya kan kuburan orang tua dulu atau keluarga dulu ya. Ya cuma ini katanya harus ke Fakih Muqaddam dulu. Ini maksudnya gimana? Luar biasa ekstrimnya teman-teman ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini saya bukan hakim ya, tapi Anda bisa interpretasikan sendiri, Anda bisa pahami sendiri ya. Silakan untuk soal memutuskan apakah teman-teman mau percaya atau tidak ya, silakan lah. Dalam legenda itu dikisahkan pula ada seseorang yang ingin menziarahi kakeknya lalu datanglah dari angkasa. Datang dari angkasa. Dua orang lalu berkata, jika engkau ingin berziarah kepada kakekmu atau yang lainnya, maka mulailah dengan kuburan Fakih Muqaddam, baru engkau menziarahi orang yang engkau mau. Jika engkau terburu-buru, maka ucapkanlah salam kepada Fakih Muqaddam. Lalu orang itu bertanya, kalian berdua siapa? Lalu orang itu menjawab, kami adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya Allah. Lalu kedua orang itu terbang seperti dua burung elang ke tengah angkasa. Ya Allah, ini halaman 109. Jan. Oh my God. Ya Allah. Ini luar biasa kisahnya teman-teman. Saya takjub sekali. Wow. Kisah-kisah legenda semacam itu bagi sebagian orang disebut keramat. Padahal keramat sangat jauh berbeda dengan legenda atau khurafat. Keramat adalah kisah asli yang keluar dari seorang wali yang dapat dikisahkan oleh manusia di masa ia hidup. Jika keramat keluar dari orang masa lalu, maka kisah keramat itu harus diceritakan dalam tulisan-tulisan orang yang hidup di masa lalu itu. Jika ada kisah-kisah keramat orang masa lalu, seperti Fakih Muqaddam, namun dikisahkan baru 332 tahun setelah wafatnya tanpa ada referensi dari sumber-sumber masa lalu, maka itu bukan keramat tetapi khurafat. Ia hanya legenda yang dikisahkan lalu dianggap sebagai benar-benar pernah terjadi. Sebetulnya si Kiai Imad ini tidak perlu untuk kemudian menelaah kitab sezaman yang mencatat kisah-kisah Fakih Muqaddam. Dari ceritanya saja, konten ceritanya ini membuat kita takjub. Coba Ojen bisa bayangkan ya. Bayangkan ada orang nih, ya, ada kuburan wali ya, wali siapa lah ini, yang orang harus ziarah ke makam itu, yang makam keramat itu harus ke wali dulu. Walaupun harus ada orang tua di sana, ada kakek siapa keluarga, kayak ini dulu. Lalu ada dua orang datang dari angkasa. Kalau saya bayangannya tadi sebelum disebutkan Abu Bakar sama Umar, saya membayangkan UFO. Wah, ini tidak bisa disalahkan, ini imajinasi saya ya. Saya membayangkan UFO datang, kemudian dua orang berkata bahwa kalau kamu ingin berziarah ke makam-makam keramat atau apalah, maka ziarahi buyut ini dulu. Nah gitu kan. Nah terus ketika ada yang nanya, kamu siapa? Dia berkata, aku Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Coba Aujin kebayang nggak sih? Betapa beruntungnya orang tersebut bertemu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan begitu pentingnya si buyut ini gitu loh, sampai datang ke bumi lagi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya kan? Berarti kan orang luar biasa nih Fakih Muqaddam ini. Bisa ketalar nggak aja? Tapi bayangan saya tentang UFO itu hilang ketika orang tersebut mengaku bahwa dirinya Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya, luar biasa. Keramat para wali itu ada. Penulis pun beberapa kali melihat dan merasakan karomah para kiai. Suatu saat penulis mendatangi guru penulis Kiai Haji Mufti Asnawi Banten, seorang kiai yang menulis kitab Amsilatul I'rab, bermaksud memohon izin dan memberitahu bahwa penulis telah didaftarkan oleh sebuah partai politik sebagai calon legislatif. Sebelum penulis mengutarakan maksud penulis, ketika baru saja duduk, guru penulis berkata, kamu jangan ikut-ikutan nyalon-nyalon dewan ya, atau dengan susunan kalimat yang mendekati kalimat tersebut. Gus Dur radhiyallahu anhu adalah seorang wali yang keramatnya syukra wal istifadhah. Banyak orang yang bersaksi tentang keramat Gus Dur yang dapat mengetahui suatu takdir di masa depan. Tidak tanggung-tanggung keramatnya itu diceritakan oleh tokoh-tokoh penting negara Indonesia seperti Mahfud MD, Luhut bin Sarpanjaitan. Keduanya menceritakan Gus Dur mengatakan dirinya akan menjadi presiden jauh sebelum ia menjadi presiden. Keramat ini masih normal, jadi masih bisa ketalan ya. Cerita-cerita ini juga kita sering dengar di kampung-kampung itu. Keramat itu ada dan dapat disaksikan oleh orang yang semasanya lalu diceritakan dan ditulis. Sekali lagi penulis katakan, jika kisah keramat itu baru diceritakan 332 tahun setelah wafatnya, seperti kisah keramat Fakih Muqaddam, di mana keramat-keramatnya tidak pernah dikisahkan atau disaksikan oleh orang pada masanya, yaitu tahun 653 Hijriah, tetapi baru ditulis setelah 330 tahun oleh orang yang mengaku keturunannya, yaitu Ali Asakron pada tahun 890 Hijriah. Maka yang demikian itu bukan keramat tetapi legenda atau khurafat. Selain legenda-legenda Fakih Muqaddam, dalam kitab Al-Burqat, legenda-legenda lain darinya juga ditulis dalam kitab Al-Jawrus Syafaf. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Fakih Muqaddam melakukan surat menyurat dengan Syekh Sa'ad Al-Ghifari. Dalam suratnya itu Fakih Muqaddam mengaku telah melakukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha sebanyak 70 kali. Ini di halaman 79, teman-teman. Selain kisah legenda tentang Mi'raj itu tidak terkonfirmasi sumber primer dan sumber sekunder eksternal legenda itu dihukumi kafir oleh para ulama Islam. Orang yang mengaku melakukan Mi'raj menurut Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa termasuk dalam kategori kafir ya. Qadhi Iyad berkata, wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i nubuwata aw annahu yas'udu ila as-sama'i wa yadkhulul jannata wa yaqulu min simariha wa yu'aniqul hurul 'ain fa haula'i kulluhum kuffar
Ya, begitu pula orang yang mengaku bahwa ia diberi wahyu walau ia tidak mengaku menjadi nabi atau ia naik ke langit Mi'raj dan masuk ke dalam surga dan memakan buah-buahannya dan memeluk bidadari, maka mereka itu semuanya adalah orang-orang kafir. Ini Qadhiyat Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa Al-Maktabah Asy-Syamilah juz 2 halaman 282. Di tempat lain dalam kitabnya tersebut Qadhiyat mengatakan, "Fakadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimina." Kaqaulil ilahiyina minal falasifati wal munajjimina wat tabai'ina wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu wa hululahu fi ahadil ashkhas. Maka semuanya termasuk kafir dengan ijma kaum muslimin, seperti juga ucapan ahli teologi dari para filosof dan kaum munajjimin ya, dan kaum tabai'in ya. Begitu pula kafir orang yang mengaku duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya, berbicara dengannya, atau hululnya Allah masuk kepada seseorang. Ini yang ibaratnya saya bacakan ya di konten sebelumnya. Sangat jelas dari redaksi kitab Asy-Syifa tersebut bahwa legenda adanya pengakuan Faqih Muqaddam bahwa ia telah mi'raj termasuk ke dalam kategori kafir menurut ulama. Para pembela Ba'alwi membuat apologi aneh bahwa yang termasuk kafir itu jika melakukan semuanya, yaitu mujalasah, duduk bersama Allah, mi'raj dan mukalamah, berbicara dengan Allah, atau melakukan salah satunya saja, maka tidak kafir karena kalimat kitab Asy-Syifa itu menggunakan huruf ataf waw, kata mereka. Yaitu wakadzalika man idda'a mujalasatallahi wal uruj ilaihi wa mukalamatahu. Para pembela nasab Ba'alwi itu tidak memahami istilah ilmu nahwu tentang mutlaqul jam'i wa ittifaqul fi'li, huruf waw yang berfaedah kemutlakan bersama dan samanya pekerjaan. Artinya huruf waw itu bermakna menyatukan dua komponen kalimat yang memiliki satu kesamaan tetapi ia tidak mesti bersamaan dilakukan. Contoh ayat Quran, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Dalam ayat Al-Quran itu tidak berarti Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim diutus bersama-sama dalam suatu waktu. Mereka diutus berlainan waktu, bahkan jaraknya ribuan tahun. Nama Nuh dan Ibrahim disatukan dengan huruf ataf waw karena ada ittifaqul fi'li, persamaan pekerjaan yaitu diutus. Jadi kalimat dalam kitab Asy-Syifa itu bermakna, jika seseorang telah mengaku melakukan salah satu dari tiga itu, duduk bersama Allah, mi'raj kepadanya atau mi'raj kepada Allah dan berbicara dengannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah kafir. Ada juga pembela Ba'alwi yang mengatakan bahwa kafir itu adalah jika mengaku mi'raj ke langit, sedangkan Faqih Muqaddam itu mengakunya ke Sidratul Muntaha. Jadi ia tidak kafir. Kalimat ini juga menunjukkan ia tidak paham ilmu agama ya. Oh, ini tembakannya keras. Karena dalam hadis sahih dikatakan bahwa Sidratul Muntaha itu berada di langit yang ke-6. Maka ini saya katakan ya, ngapain Faqih Muqaddam itu ke Sidratul Muntaha ya, di konten-konten sebelumnya itu. Jadi baik mengaku mi'raj ke Sidratil Muntaha atau mengaku mi'raj ke langit, keduanya sama saja kafir. Karena mengaku naik ke Sidratil Muntaha itu ya sama saja mengaku naik ke langit. Silakan fahami hadis dari Imam Muslim di bawah ini. An Abdillah qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila Sidratil Muntaha wa hiya fis sama'is sadisati ya. Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata ketika Rasulullah diperjalankan maka ia sampai ke Sidratil Muntaha dan Sidratul Muntaha itu ada di langit yang ke-6. Ini di dalam kitab Sahih Muslim Al-Maktabah Asy-Syamilah juz 1 halaman 197. Ada juga pembela Ba'alwi yang mengatakan mengaku mi'raj ke langit itu kafir menurut kitab Asy-Syifa karena berarti menganggap Allah ada di arah atau tempat yaitu langit. Sedangkan Allah itu suci dari jihad atau arah dan mahal atau tempat. Penulis menjawab, kitab Asy-Syifa tidak sedang membicarakan tentang apakah Allah itu mempunyai jihad atau mahal, tetapi ia sedang membicarakan tentang siapa orang yang mengaku mi'raj seperti Nabi maka ia kufur, dan Faqih Muqaddam mengatakannya maka ia kafir. Simple. Ibarat dalam kitab Asy-Syifa itu atau ibarat dalam kitab Asy-Syifa itu dikutip pula oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Penulis dalam ceramah pernah mengatakan, bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafar atau kufur. Nah, siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur ya. Kata pembela Ba'alwi, penulis telah berdusta karena kalimat seperti itu tidak ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Penulis tersenyum ketika melihat betapa gigihnya para pembela Ba'alwi membela tokoh legenda Faqih Muqaddam agar tidak dihukumi kafir, walaupun dengan falasi atau penyesatan kepada para netizen. Apakah itu sengaja? Ya, atau memang karena keterbatasan ilmu? Jika mereka mengerti bahwa metode para ahli hadis, sebentar, dalam meriwayatkan hadis ada dua macam, maka mereka tidak akan mengatakan penulis berdusta seperti yang saya katakan tadi di konten sebelumnya. Ini mungkin Kiaimat periwayatan bil makna. Artinya Kiaimat menganggap bahwa memang Faqih Muqaddam ke Sidratul Muntaha itu sama seperti yang dikatakan interpretasi Kiaimat di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ketika Mbah Hasyim Asy'ari ini mengutip dari Qadhiyat ya wal uruja ilaihi itu. Begitu teman-teman ya.
Para ahli hadis meriwayatkan hadis Nabi itu ada dua metode. Pertama, riwayat bil lafzi, lafadznya persis sama. Yang kedua, riwayat bil makna, lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Jika hadis Nabi saja dibolehkan diriwayatkan dengan maknanya, apalagi ucapan para ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Coba pembaca perhatikan dalam kitab Hadratus Syekh itu, apakah makna narasi penulis bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir ada dalam kitab beliau atau tidak? Tentu ada, walaupun lafadznya tidak persis sama, karena penulis sedang meriwayatkannya dengan metode para ahli hadis yang disebut riwayat bil makna. Lafadznya berbeda tetapi maksudnya sama. Ada lagi para pembela Ba'alwi yang mengatakan penulis berdusta ketika mengatakan bahwa Hadratus Syekh mengatakan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang yang mengaku mi'raj itu kafir. Karena ucapannya ada dalam kitab Hadratus Syekh itu bukan ucapannya tetapi ucapan qadriyah. Dalam kitab Asy-Syifa Hadratus Syekh hanya mengutip saja. Penulis menjawab, penulis mengatakan yang demikian itu agar para pendengar mudah mencari kalimat itu, bahwa narasi semacam itu ada dalam kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan Hadratus Syekh tidak membantahnya. Artinya Hadratus Syekh setuju dengan narasi itu bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit adalah kafir. Kaidah yang sangat terkenal mengatakan, man naqala kalama ghairihi summa sakata alaihi faqad irtadahu ya. Barang siapa yang mengutip ucapan orang lain lalu ia diam atau tidak menyatakan tidak setuju, itu menunjukkan ia setuju dengan ucapan itu. Walau bagi para ulama fakih muqaddam kafir karena pengakuan mi'rajnya, bagi penulis fakih muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang pengakuan mi'raj itu tidak pernah ada. Surat menyurat antara fakih muqaddam dengan Syekh Sa'ad itu juga tidak pernah terjadi. Lagian surat menyurat itu diciptakan pada abad 9 dalam kitab Al-Burqah oleh Ali As-Sakron dengan sederhana. Ia mengaku kisah itu ada dalam sebuah kitab karya batohan murid Syekh Sa'ad yang bernama kitab Tuhfatul Mu'in. Benarkah kitab itu pernah ada? Tidak ada. Salih Al-Hamid Ba'alwi yang wafat 1386 Hijriah, 60 tahun lalu mengaku pernah melihat manuskrip kitab itu. Lihat di Tarikh Hadramaut juz 2 halaman 824. Menurut Dr. Muhammad Yaslam Abdul Nur, Salih Al-Hamid mengaku pernah melihatnya di perpustakaan Husain bin Abdurrahman bin Sahal, kemudian dibawa ke perpustakaan Al-Ahqaf Tarim. Katanya ditulis tahun 978 Hijriah oleh Umar bin Ibrahim Al-Hubani. Benarkah berita itu? Dr. Muhammad Yaslam mengatakan sekarang kitab itu sudah hilang. Lihat Fusnat Tarikh wal Mu'arrikhun Al-Hadramiyah, Al-Hadlarimah ya, Al-Hadlarimah. Ini halaman 50. Aneh, semua manuskrip eksternal yang sejaman yang diklaim katanya menyebut keluarga Ba'alwi setelah dikutip kemudian dinyatakan hilang. Bagi seorang peneliti ini adalah suatu pola yang mencurigakan, dan bagi penulis kitab itu kemungkinan besar jika pun pernah ada tidak pernah menyebut fakih muqaddam. Itulah alasan kenapa manuskrip itu harus dilenyapkan. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini durasinya cukup panjang, saya tidak menginterpretasikan apapun. Ya, Kiai sudah menjelaskan secara detail dan gamblang atau secara gamblang dan detail dalam tulisan ini, jadi saya pikir saya hanya membacakannya saja. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semua, untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, seperti itulah jika Kiai Imad sudah turun gunung ya. Itulah respon Kiai Imad, teman-teman ya. Jadi sudah tahu ya. Kira-kira dari Muhyiddin ini gimana? Sudah paham belum? Kalau masih belum paham ya, untuk panjenengan ya para Muhyiddin, silakan dipahami lagi. Ya, silakan dipahami lagi. Silakan dipahami ya. Dipahami lagi dan lagi. Ya, siapa tahu ya dengan itu ya. Ya, berpikir lagi. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata seperti ini. Nah, jadi begitu, kita harus ya mengembangkan ya akal kita. Mi'raj berapa kali? 70 kali ya? Atau berapa? Bil badan atau bukan bil badan? Mi'raj dengan badannya atau seperti apa? Saya rasa jika pertanyaan itu didengar ya oleh orang-orang ya, oleh para netizen yang betul-betul mengikuti ya, informasi ya tentang hal ini ya, ya Anda tahu lah ya. Saya rasa Anda bisa menjawabnya. Bagaimana mi'raj yang telah dilakukan oleh leluhur mereka, fakih muqaddam. Jadi begitu teman-teman ya. Semuanya diungkap. Ya, kalau tidak salah kemarin juga Gus Aziz Jazuli ya. Mi'raj fakih muqaddam itu ya, bagaimana saya rasa beliau juga memberikan penjelasan ya.
semakin kesini ya, semakin lama ini kok semakin banyak yang ya bisa lah ya. Menurut saya banyak yang ditemukan seperti itu ya. Artinya mungkin sebuah ya fenomena ataupun ya cerita lah ya, yang penuh dengan tanda tanya tentunya ya, yang penuh dengan tanda tanya. Begitulah kira-kira. Dan mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan, dari apa yang telah saya lontarkan, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga panjenengan semua sehat selalu, berkah rezeki, umur yang barokah. Dari saya terima kasih Anda sudah menyimak. Sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.